Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Sebelum kita bahas makna-maknanya, mari biar agar lebih bermanfaat, lebih berkah, kita baca bersama-sama surat Al-Bayyinah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah sadaqallahul 'azim. Surat Al-Bayyinah artinya adalah bukti. Surat yang ke-98 secara urutan Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat diturunkan di kota Makkah. Lam yakunil ladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun, tidak ada. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Kafir ahli kitab itu Yahudi atau Nasrani. Wal musyrikina, dan kafir yang terdiri dari orang-orang musyrik yang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon. Orang musyrik. Mufakin, tidak ada mufakin perpecahan. Mereka tidaklah berpecah belah. Siapa yang tidak berpecah belah? Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, baik penyembah berhala ataupun orang yang beriman kepada Allah tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah, gitu ya. Tidaklah mereka saling berpecah hatta ta'tiyahumul bayyinah, hatta sampai ta'ti datang hum kepada mereka al-bayyinah, bukti. Orang kafir yang terdiri dari ahli kitab dan orang musyrik tidaklah berpecah belah sampai datangnya
bukti. Apaan buktinya? Rasulun, seorang utusan, namanya Muhammad, namanya Nabi Muhammad. Rasulun, seorang utusan, minallahi, dari sisi Allah, yatlu, yang membacakan, suhufan, lembaran-lembaran, mutahharah, yang disucikan, yaitu Al-Quran. Fiha, di dalam Al-Quran ini, kutubun, kitab-kitab qayyimah yang lurus. Artinya Al-Quran itu mengandung isinya kitab-kitab terdahulu yang benar. Wa ma tafarraqal ladina utul kitab, wama, dan tidaklah, tafarraqa, berpecah belah, alladzina utul kitab, orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak berpecah belah illa, kecuali, min, sesudah, illa min ba'di, kecuali min ba'di, dari sesudah, ma ja'athumul bayyinah, datang, ja'a, datang, hum, kepada mereka, al-bayyinah, bukti. Dan orang ahli kitab pun tidak berpecah belah kecuali setelah datangnya bukti. Apa buktinya? Rasulun tadi itu. Dengan datangnya Nabi Muhammad, ahli kitab pun menjadi berpecah belah. Dengan datangnya Nabi Muhammad, antara ahli kitab sama orang musyrik menjadi berpecah belah. Wama umiru, wama, dan tidaklah, umiru, mereka semuanya diperintahkan, baik orang musyrik maupun ahli kitab, tidaklah diperintahkan illa, kecuali, liya'budullah, agar mereka menyembah Allah, mukhlisin, ikhlas, murni, nyembah Allahnya murni, mukhlishina lahuddin, memurnikan untuk Allah agamanya, hunafa, menginginkan kebaikan atau jalan yang lurus, wa yuqimus shalah, mereka diperintahkan itu satu, sembah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Wa yuqimus shalah, mereka diperintahkan untuk mengerjakan salat, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan diperintahkan untuk membayar zakat. Wa dzalika, bukankah ini adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Innal ladzina kafaru, karena yang demikian ini, ladzina kafaru, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, kafaru, yang kafir, baik kafirnya min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikina, atau dari orang musyrik, semuanya fi nari jahannam, kelak berada dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal fiha, di dalamnya. Ulaika hum, mereka semuanya ini adalah syarrul bariyah, sejelek-jeleknya manusia. Perbandingannya yang lainnya, yang beriman bagaimana? Innal ladzina amanu, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman. Iman aja cukup enggak? Enggak, harus ada tambahannya. Wa amilus solihati, dan dia mengerjakan kebaikan. Apaan aja kebaikannya? Sholat tadi itu, zakat tadi itu, ya kan ya? Semua dari kebaikan-kebaikan, zikir, bakti orang tua, dan sebagainya. Ulaika hum, mereka ini yang beriman dan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim, kalau kita milih jadi sebaik-baik manusia, jazaohum inda rabbihim, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin, surga-surga Aden, surga-surga yang penuh kenikmatan, surga-surga Aden, tajri min tahtihal anhar, tajri, mengalir,
min tahtiha, di bawahnya surga tersebut, al-anhar, kebun-kebun gitu ya. Jannatu adnin, surga-surga yang penuh dengan perkebunan. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya kebun-kebun tersebut, al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Radhiyallahu, Allah ridha, anhum, kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah puas kepada mereka, mereka pun puas kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Dzalika, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan, baik surga maupun keridhaan, untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Tapi yang liman khosya rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah Tuhannya. Shadaqallahul azim. Jadi teman-teman sekalian, sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang Mekah tuh bersatu, baik yang terdiri dari orang-orang yang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani ya di Arab, bukan hanya di Mekah, ataupun orang-orang kaum penyembah berhala, semuanya bersatu padu. Mereka nyampur satu sama lain, gotong royong, ada undangan mereka pergi bareng gitu ya. Ada yang ini mereka datengin gitu-gitu. Semuanya satu padu. Ada yang sakit mereka tengokin. Akan tetapi juga yang kuat-kuat temenannya sama yang kuat, yang kaya-kaya hanya mau temenan sama yang kaya. Gitu kan? Sekarang iya juga? Iya juga? Enggak. Yang nasabnya tinggi-tinggi hanya mau temenannya sama yang nasabnya tinggi. Kalau enggak sama nasabnya, enggak mulia nasabnya, mereka merendahkan. Ada kalangan budak yang dianggap seperti barang, gitu ya. Jadi kasta-kasta manusia sangat terasa. Mereka dibedakannya oleh kasta, maksudnya oleh kemuliaan di ranah sosial ya. Yang kuat temenannya sama yang kuat, yang lemah temenannya sama yang lemah. Begitu kan? Yang kaya temenan sama yang kaya, yang bangsawan temenan sama yang bangsawan, yang rakyat jelata temenan sama rakyat jelata. Gitu. Tuh, yang bangsawan tuh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Mughirah bin Syu'bah, Hakim bin Hizam. Dan termasuk juga keluarga Nabi kita Muhammad alaihissalam, kakek-kakek beliau gitu ya, ayah-ayah beliau, paman-paman beliau itu termasuk dari bangsawan di kasta yang tertinggi. Termasuk juga keluarganya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, termasuk juga keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk juga keluarganya Utsman ibn Affan. Itu mereka adalah orang-orang berada di kasta itu. Termasuk juga Umar bin Khattab. Mereka berada di kasta yang tertinggi dari orang Quraisy ini ya. Bersatu mereka. Bersatunya itu maksudnya tidak terpecah-pecah gitu ya. Walaupun mereka secara pergaulannya yang kuat yang kuat, yang lemah yang lemah, tapi maksudnya mereka itu nggak ada khilaf gitu, nggak ada perpecahan, nggak ada perdebatan, nggak ada permusuhan satu sama lain. Ya yang rakyat jelata mereka udah ngerti kalau mereka dirinya rakyat jelata, sehingga memang nggak mau juga temenan sama kalangan bangsawan. Ntar dibully terus gitu kan. Nah, jadi nggak mau juga mereka, masing-masing aja udah. Tapi mereka bersatu. Paham nggak maksud saya? Ya, kayak gini deh. Indonesia kalau nggak karena pemilihan presiden bersatu, kan gitu? Nah, gitu ya. Jadi ini kalau nggak karena Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy itu orang-orang kafir di sana itu mereka sebenarnya bersatu asal-asal. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Saya ngomongnya jangan presiden deh, gubernur.
ganti aja. Lagi berapa tahun yang lalu orang Jakarta sebenarnya bersatu, kalau tidak karena pemilihan gubernur, benar nggak? Habisnya pemilihan gubernur ada yang satu Pak A, ada yang satu Pak A juga ya. Semuanya kan ada 3, asalnya calonnya semuanya A. Akhirnya jadi 2 juga A juga. Ada A sama K, ada A sama S. Teman-teman sekalian saya muliakan, akhirnya kemudian menjadi berpecah belah karena pemilihan, kan gitu ya. Yang satu kepengen pemilihannya dimenangkan oleh gubernur A, yang satu pemilihannya pengen gubernur nomor 1, misalnya gitu. Yang satu pengen pemilihannya dimenangkan sama gubernur nomor 2. Nah teman-teman sekalian yang saya muliakan, demikian pula Allah bercerita tentang kultur, tentang keadaan, tentang kondisi di masa sebelumnya Nabi Muhammad. Mereka orang Mekah, mereka orang Madinah, mereka orang Arab pada masa tersebut bersatu semuanya. Baik orang kafir yang menyembah Allah tapi tidak percaya sama Nabi Muhammad, gitu ya. Itu kan nantinya disebut kafir juga tuh. Ataupun orang-orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Karena disebut kafir itu apabila bertentangan dengan kalimat syahadat. Kalimat syahadat kita itu nggak satu kalimat, tapi 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik yang percaya sama la ilaha illallah tapi nggak percaya sama Muhammad Rasulullah, ataupun yang nggak percaya dua-duanya. Jadi yang percaya sama la ilaha illallah, nggak percaya sama Muhammad Rasulullah, namanya kafir ahli kitab. Orang Yahudi la ilaha illallah Musa Rasulullah, kan begitu? Nggak percaya sama Nabi Isa, nggak percaya sama Nabi Muhammad. Orang Nasrani la ilaha illallah Isa Rasulullah, nggak percaya sama Nabi Musa, nggak percaya sama Nabi Muhammad. Atau mereka percaya sama Nabi Musa, tapi kemudian mereka sudah mengikuti ajarannya Nabi Isa, tapi mereka nggak percaya sama Muhammadun Rasulullah. Itu sama Allah disebut ahli kitab kafir. Yang ahli kitab yang seperti ini kafir. Pun juga orang-orang yang nggak percaya sama 2 kalimatnya, nggak percaya sama la ilaha illallah, nggak percaya apalagi sama Muhammad Rasulullah. Mereka nyembah berhala, mereka nyembah matahari, mereka nyembah api, gitu kan? Mereka nyembah batu, mereka nyembah pohon. Nyembah apa lagi ya? Keris. Oh iya ada ya. Saya nggak tahu orang di sana ada nggak yang nyembah keris. Iya, kayaknya di Jawa ini. Saya lagi cerita Arab ini. Iya. Masa itu Bu, banyakkan orang sembah berhala. Selain sembah berhala itu ada juga yang nyembah api, ya Bu ya. Namanya orang Majusi, kaum penyembah api. Ada juga yang nyembah matahari, Ibu sekalian. Kaum pagan, ya, itu menyembah matahari. Ada juga yang nyembah batu, ada juga yang nyembah pohon. Ini yang saya tahu. Nah ini Ibu sekalian saya muliakan, mereka semula bersatu kata Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datangnya Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad, ada orang-orang yang asalnya nyembah berhala jadi masuk ke dalam agama Islam, ada yang enggak. Jadinya sesama penyembah berhala saling pecah belah. Dari orang Yahudi, ada di antara orang Yahudi yang mau beriman kepada Nabi Muhammad, banyak yang tidak, mereka menjadi berpecah belah. Dari kaum Nasrani, ada di antara mereka yang mau beriman kepada Nabi Muhammad. Salah satunya Waraqah bin Naufal, salah satunya lagi
namanya Nasturo. Salah satu itu orang-orang yang asalnya dia menyembah asalnya mereka Nasrani, kemudian ketika datangnya Nabi Muhammad mereka beriman. Ada yang seperti itu, contohnya lagi Raja Habasyah, namanya Najasyi. Nah ini asalnya adalah penyembah, atau asalnya adalah ahli kitab yang membaca kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Dia beriman la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ketika datangnya ajaran agama Islam, mereka kemudian beriman kebanyakannya kepada Nabi Muhammad, sehingga membuat mereka berpecah belah. Ya, nih, gara-gara Nabi Muhammad datang, akhirnya kemudian mereka berpecah belah. Sama kayak tadi permisalan saya, gara-gara ada pemilihan gubernur tadi ini, ada suami yang milih nomor 1, istrinya milih nomor 2, berantem tuh. Ada saudara sama saudaranya jadi beranteman. Ada tetangga sama tetangganya jadi beranteman. Kan gitu ya? Nah itu. Ketika terutusnya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi kemudian berkhutbah di atas bukit Sofa. Nabi kumpulkan keluarganya dan kumpulkan orang ahli Quraisy. Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, kata Nabi Muhammad, ya masyar Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, apabila aku beritahu kepada kalian bahwa dari balik gunung ini akan keluar rombongan unta yang akan menyerang kalian, akan keluar rombongan, maksudnya orang dari mana, nyerang kita dari balik gunung ini nih. Aku sedih ya, apakah kalian akan percaya kepada saya? Apa jawab mereka? Majarrabna minka kadiba, kami tidak pernah mendapatimu berbohong kepada kami wahai Muhammad. Artinya kalau kamu bagi kepada kami info apapun, kami akan percaya info darimu akurat. Senang dah Nabi Muhammad. Mereka jawab begitu. Nabi kemudian bilang, Inni Rasulullah alaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian. Nazal ilayyal ayat, telah datang kepadaku firman Allah. Nabi kemudian bacakan beberapa firman-Nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dibacakan beberapa ayat-ayat yang lain. Ibu sekalian, semuanya pada yang bengong, nggak ngomong apa-apa, nggak nyangka juga gitu. Kabarnya begitu mencengangkan mereka. Semuanya diam. Semuanya masih terbawa pikiran, ini Muhammad lagi serius apa enggak nih ya? Gitu ya. Tapi kita juga nggak pernah dapetin Muhammad nggak serius. Gitu. Kita juga nggak pernah dapetin Muhammad lagi ngebohong. Tapi ini kabar gimana ceritanya nih? Soalnya sekalian saya katakan mereka masih lagi mikir. Akan tetapi si Abu Lahab langsung nyaut, Taban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka Muhammad, kamu kurang ajar benar. Orang-orang penting kayak kami dikumpulkan untuk kabar burung seperti ini. Adakah untuk berita bohong semacam ini kau mengumpulkan kami? Bubar, nggak usah percaya Muhammad, gitu. Saudara sekalian saya muliakan, sejak itulah kemudian orang Quraisy yang asalnya bersatu menjadi berpecah belah. Orang-orang yang asalnya semuanya sama menjadi berbeda pendapat. Ada istri milih beriman kepada Nabi, suaminya enggak. Beranteman mulu di rumah. Ada anak muda, anak yang memilih beriman kepada Nabi Muhammad, tapi ibunya enggak. Bapaknya udah meninggal, ibunya enggak. Namanya Mus'ab bin Umair. Wah, ibunya sampai ngambek. Jadi mereka kesel Mus'ab bin Umair masuk Islam. Gara-garanya Mus'ab bin Umair ini pemuda paling cakep sekota Mekah. Hampir bisa dikatakan begitu. Paling cakep, paling akhlak, paling wangi, paling bakti sama ibunya.
Kan tipe idaman banget ya. Kaya, cakep, akhlak, soleh gitu orangnya, gitu ya. Kemudian wangi, jaga penampilan gitu orangnya. Sama dia itu bakti sama ibunya. Biasanya kalau laki-laki bakti sama ibunya, dia ngerti menghormati perempuan. Kan begitu? Jadi nih kalau Mus'ab bin Umair lagi jalan aja, cewek-cewek Mekah pada suka godain. Saya ketika baca kabar seperti itu, maksudnya ketika saya baca sejarah seperti itu, saya tahu ternyata cewek godain cowok bawaan lahir. Bawaan orok ternyata ya. Dari dulu cewek-cewek itu emang suka gitu. Untung kita enggak. Untung kita enggak gitu. Alhamdulillah. Enggak gitu apa enggak beda? Sehingga sekalian saya mulai. Jadi kalau Mus'ab jalan nih, cewek-cewek itu keren. Mus'ab. Gitu. Habis itu mereka kayak caper gitu, kecentilan ya. Masya Allah, mana baik, mana cakep. Ngomongnya lembut di antara orang-orang Quraisy yang keras-keras, kasar-kasar. Tidak. Lembut, benar baik, benar wangi terus. Tiap kali Mus'ab jalan, mereka udah tahuan gitu. Mus'ab gitu. Mus'ab masuk Islam. Waduh, orang Quraisy pada sebel semuanya. Kesel nih, dia mau kita jodohin sama anak gadis itu masuk Islam pula dia gitu. Waduh, mereka kesel. Akhirnya mereka kemudian ingat-ingat, oh kita punya senjata, balikin Mus'ab kepada kekafiran. Gimana caranya? Emak ini didatengin emaknya sama pemuka-pemuka Quraisy. Pok, berkabar Pok. Kenapa nih? Udah seneng kan didatengin sama pemuka Quraisy. Bayang nggak? Sama orang-orang kuat-kuat gitu, maksudnya sama pemuka-pemukanya, sama tokoh-tokoh masyarakat. Waduh, udah kegeeran ibu. Kenapa nih? Kalau Polani tahu, katanya ibunya Mus'ab. Kok nggak dengar kabar-kabar kok? Apaan? Kita dengar kok ada orang ngaku jadi nabi. Oh iya nih dengar. Kagak-kagak tuh. Tahu nih kan? Mereka kalau ibunya nggak mau selesai. Pok, gimana pandangan Pok tentang dia? Ada begini. Pok, tapi Pok dengar nggak kabarnya? Pan, anak Pok kan udah ikutan agama dia. Jangan bener aja. Ini Pok, oh gampang. Anak-anak nurut amannya. Tenang. Dah kalian nggak usah khawatir. Apa yang kalian mau? Balikin Pok dia ke dalam agama kita. Siap. Nanti Pok kita bagi hadiah begini begitu. Oh gampang, tenang aja. Balik anak-anak mah nurut semuanya. Udah. Pulang Mus'ab. Sini Ab. Kenapa nih? Anak bokti nih kurang. Aneh denger ente kena sihirnya si Muhammad. Umi nggak gitu Mi. Umi kan tahu Nabi Muhammad. Umi kan tahu dia orangnya kayak gimana. Santun, baik, nggak ada tampang-tampangnya bohong. Saya emang udah ketemu nih sama dia, udah ngobrol-ngobrol sama dia. Anak ikutan agama yang benar. Umi juga mestinya kayak gitu. Nggak ada. Lo balik gak ke ajaran agama kita nenek moyang gitu? Balik up. Umi harus mikir nih. Ini adalah jalan yang benar. Nggak pakai begitu-begituan. Lo jangan kasih pujuk-pujuk aneh deh. Udah nggak ada. Pokoknya aneh nggak rito, nggak mau. Kalau kamu nggak balik lagi ke agama gitu. Umi jangan gitu nih. Boleh nggak ada? Udah. Sekarang mulai saat ini aneh nggak mau lagi ngomong itu. Kalau ente belum balik ke agama kita, jangan ajak ngomong aneh. Umi nyesel juga Mi kalau Umi nggak mau ngajak ngobrol aneh nih. Nggak pakai pokoknya, dah ya.
Habis itu Mus'ab ngajakin ngobrol, dia bingung. Umi jadi mau milih gubernur yang mana? Ibu-ibu teman-teman saya bilang terus berlangsung seperti itu. Mus'ab nih nggak peduli, tetap aja nggak mau dah pokoknya. Sampai akhirnya uminya nggak kena nih urusan nggak ngomong nih. Kayaknya harus yang lebih mempan lagi nih, lebih keras lagi nih. Besokannya pagi-pagi dia bilang, Mus'ab, aneh sekarang udah mau ngomong sama ibu. Tapi ingat ya, selagi kamu belum balik kepada agama ini, saya nggak akan mau makan. Mogok makan, ini beneran ini ya, mogok makan. Ya Allah Bu, kita punya orang tua kalau mogok makan kan rasa bersalah gitu kan. Kita takut kalau dia mati, itu nggak? Kita takut kalau dia apa-apa. Jadi rupanya acara protes dengan mogok makan terinspirasi dari ibunya Mus'ab. Beneran ibu-ibu sih sekalian, saya kita nggak bohong. Ibunya Mus'ab tuh ngambek nggak mau makan. Ada-ada aja ya. Jadi dia bener nggak mau makan. Sebelum kamu balik lagi ke ajaran agama kita nggak mau makan. Akhirnya udah Mus'ab pun dia bawa makanan, dimasak makanan, dia inian makanan, sengaja makan dekat tempat maknya. Enak nih. Ayo Umi makan. Nggak mau aneh nggak mau makan selagi kamu belum balik ke agama. Gitu ya. Romila pun belum. Nggak mau sehari. Hari kedua juga begitu. Padahal orang itu nggak makan nggak minum juga nih, si ibunya ini nggak makan nggak minum. Orang kalau nggak makan nggak minum bertahan 3 hari. Kalau nggak makan doang bertahan 7 hari masalah, 10 hari gitu. Nggak minum bertahan 7 hari. Gitu ya. Kalau nggak ke serten. Makan doang nggak pakai minum kan serten. Jadi sekalian akhirnya dibilangin gitu. Kamu Mus'ab, nih ayo nih makan nih enak banget nih nih. Nggak mau nih. 2 hari. Hari ketiga Mus'ab udah ketir kan takut. Dia sayang sama ibunya. Dia tahu ibunya sayang sama dia. Dan ibunya juga bilang sebab alasannya. Mus'ab, aneh malu sama Abu Jahal. Aneh malu sama Mughirah bin Syu'bah. Aneh malu sama Umayyah bin Khalaf. Mereka hampir perluin datang ke rumah kita biar kamu balik ke agama kita yang sebelumnya. Ayo deh Mus'ab pikirin biar Umi ini gak sampai malu. Balik. Mus'abnya kan gak mau gitu ya. Udah tahu agama Islam adalah agama yang benar gitu. Tapi gimana nih mau ngebujuk ibunya. Sampai hari ketiga ibunya udah lemas di atas tempat tidur, mukanya melas gitu. Mi makannya Mi ya. Kalau kamu balik ke agama gitu, ayo makan. Iya benar, ayo makan. Umi jangan gitu. Sampai nih udah mau lewat hampir 3 hari nih, hari ketiga nih udah serem keadaan ibunya, lemes banget. Mus'ab pun kemudian bilang sama ibunya, Umi, agama Islam ini agama yang benar, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Umi tahu, Umi harus dengar ini ya. Jangankan 1 nyawa Umi punya keluar dari hadapan Mus'ab. Andai Umi punya 1000 nyawa, Umi keluarin nyawa itu 1 demi 1 depan Mus'ab. Buat Mus'ab tinggalin agama ini. Mus'ab gak bakal tinggalin Mi. Mus'ab lebih baik. Umi gak ada apa-apa buat Mus'ab. Asal Mus'ab gak kehilangan agama yang memang Mus'ab pegang. Dan Mus'ab tahu bahwa ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala buat Mus'ab. Bunyi gini. Gitu ya, Ab. Iya nih. Ya udah kalau gitu kemari ini nasi uduk. Maksudnya Umi akhirnya mau makan gitu. Udah ya. Ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, akhirnya Uminya mau makan lagi. Dan kemudian Mus'ab ajakin Uminya buat masuk Islam. Alhamdulillah Uminya malah masuk Islam. Melihat keteguhan hatinya Mus'ab bin Umair. Teman-teman sekalian, keadaannya seperti itu tuh. Kaum Quraisy itu
Ada yang bininya masuk Islam, lakinya kagak. Waduh, beranteman mulu. Ada yang lakinya masuk Islam, bininya enggak. Wah, beranteman mulu juga. Pokoknya orang akhirnya jadi berpecah belah. Satu keluarga dari keluarga yang lain. Dan karena orang kalau udah masuk Islam, pegang agamanya tuh kenceng banget. Mereka bilang, nih ada apa-apa nih sama Muhammad nih. Emang tukang sihir nih kayaknya. Sampai kalau ada orang masuk Islam, dibilangnya qad sufi. Dia sudah kena sihir-sihir mantra-mantranya Muhammad. Kita dengar pula Utsman bin Affan masuk Islam, kan begitu ya? Umar bin Khattab, dia nggak masuk Islam, adiknya masuk Islam. Wah, panas, kan begitu kan? Begitu tuh ceritanya di Quraisy tuh dalam tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat. Saudara sekalian, saya melihat saat Nabi Muhammad pengumuman di atas bukit, di Bukit Sofa itu, yang menyatakan dirinya bahwa beliau adalah seorang Rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak ada waktu itu. Sayyidina Abu Bakar nggak ada, lagi ngapain? Lagi dagang. Orang dulu tuh kalau dagang 3 bulan perginya, karena kan bawa barang dagangan, bawa kafilah dagang, bawa unta kan gitu ya, pergi ke negara-negara lain. Seribu sekalian, oh dagangnya dulu keren. Ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Setahun tuh mereka perdagangan itu 2 kali. Ada musim syita, ada musim sayf. Ada musim dingin, ada musim panas. Mereka kalau musim dingin biasanya mereka pergi ke Syam. Daerah-daerah Syam itu panas, hangat gitu meskipun musim dingin. Nah kalau lagi musim panas mereka pergi ke daerah-daerah Yaman. Karena Son'a itu bahkan lagi musim panas sekalipun tetap lebih dingin. Ada pasar-pasar besar di Syam, ya, Jordan, Syria, gitu kan sekarangnya. Ada pasar-pasar besar yang mereka adakan kalau lagi musim dingin. Dan di Yaman itu banyak pasar-pasar besar pada masa tersebut, Son'a dan kawan-kawan. Itu banyak pasar-pasar besar yang diadakan pada musim panas. Kesanalah Sayyidina Abu Bakar pergi. Lagi waktu Nabi Muhammad ngumumin beliau sebagai Rasul, Sayyidina Abu Bakar bahkan gak ada. Seru nih ceritanya teman-teman sekalian. Dengerin, jangan pernah ngobrol. Sayyidina Abu Bakar dagang, pas udah arah pulang, Sayyidina Abu Bakar ketemu sama seseorang di Syam. Arah balik Jordan mau menuju ke Mekah ya. Lagi di tengah perjalanan, Sayyidina Abu Bakar itu dilihatin mulu sama seorang pendeta tua, pendeta ahli kitab. Dilihatin terus Sayyidina Abu Bakar, sampai dari sejak dagang, dari sejak bawain barang, sampai jalan gini gitu, terus diikutin. Sampai ketika Sayyidina Abu Bakar berhenti di sebuah perjalanan buat minum, buat makan gitu ya, disamperin sama dia. Ataimiyun anta? Amakkiyun anta? Kamu orang Mekah ya? Sayyidina Abu Bakar, iya. Kalau ditanya orang Mekah doang Mekah nggak masalah ya? Nggak mungkin. Katanya Sayyidina Abu Bakar, bala, iya saya orang Mekah. Quraisyun anta? Kamu dari Quraisy ya? Iya, kayak gini loh. Orang Indonesia ya? Iya. Orang Jakarta ya? Iya. Ataimiyun anta? Kamu dari Tem ya? Dari Tem tuh kayak misalnya orang Betawi ya? Gitu. Jadi dari mulai nanya orang Indonesia, orang Jakarta, kemudian orang Betawi, sukunya gitu yang lebih ini lagi gitu kan. Nggak semua orang Jakarta orang Betawi, kan beda ya? Nggak semua orang Indonesia orang Jakarta. Ditanyain gitu sih Sayyidina Abu Bakar jawab aja tenang, iya, gitu kan. Mungkin dia punya saudara orang Taim, mungkin dia punya saudara orang Quraisy gitu, mungkin mau nitip, mungkin mau apa, kan bisa aja. Terus Sayyidina Abu Bakar, iya. Terus dia bilang lagi, coba buka baju kamu, saya mau lihat perut kamu. Teman-teman sekalian, urusan ditanya orang Jakarta apa bukan,
Enggak apa-apa kita jawab. Tapi urusan suruh buka baju sembarangan itu. Betul nggak? Katanya Sayyidina Abu Bakar, la ilaha tukhbiruni limadza afal. Kecuali kalau kamu bagi tahu kepada saya, kamu kasih tahu saya kenapa saya mesti melakukannya. Orang tersebut kemudian cerita. Dia bilang, saya adalah seorang pendeta ahli kitab. Saya sudah baca banyak-banyak kitab. Dan saya pun baca bahwa masa isi sekarang ini adalah masa terutusnya Nabi akhir zaman. Saya sudah banyak baca ciri-cirinya, tanda-tandanya Nabi akhir zaman itu kayak apa. Dan saya juga baca ciri-ciri teman-temannya. Jadi yang diceritain bukan cuma nabinya, teman-teman sekalian. Siapa teman-temannya tuh udah diceritain. Makanya orang-orang sekarang yang mengkafir-kafirkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ini dia lebih bodoh, mohon maaf, daripada orang-orang zaman jahiliyah dulu, saudara sekalian. Karena itu tuh bahkan sudah dikabarin sama Allah Subhanahu wa taala dalam Injil, dalam Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar rahamaa bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Ciri-cirinya sahabat Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah, walladzina amanu, walladzina ma'ahu, sahabat-sahabat yang tinggal bersama dengan Nabi Muhammad, asyiddaa'u 'alal kuffar rahamaa bainahum, keras terhadap orang kafir, saling sayang terhadap sesama, tarahum ruk'an sujada, mereka rukuk, mereka sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka ikhlas, tidak berharap apapun kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim dari sujud, ada tanda di wajah-wajah mereka karena berkasnya sujud, cahaya muka mereka berbeda, kata Allah, dari banyaknya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Dari bekasnya wudhu, bukan berarti ada temi-temi dahinya, bukan. Allah bilang dari sujudnya mereka auranya beda, teman-teman sekalian. Aura muka, auranya ya, bukan aura kasih, aura muka itu beda. Dari kamathaluhum fit Taurat. Ini adalah permisalan yang Allah sebutkan. Cerita mereka ini sudah aku sebutkan, kata Allah, fit Taurat, di dalam kitab Taurat, wal Injil, dan di dalam kitab Injil. Jadi jangan kata nabinya, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nabi udah diceritain sama Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Ini kalau orang mengkafir-kafirkan sahabat Nabi Muhammad, benci sahabat Nabi Muhammad, melaknat sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dilaknat, mereka bukan hanya sedang kafir kepada Al-Quran, kafir sama Taurat, kafir sama Injil. Saudara sekalian, dia bilang saya membaca kitab terdahulu, saya baca ciri sifat-sifatnya. Dia bilang, wahai seorang pemuda, Sayyidina Abu Bakar umurnya 38 tahun kala itu. Saat Nabi Muhammad dapat wahyu usia 40 tahun, Sayyidina Abu Bakarnya 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad. Dia bilang, saya baca di kitab-kitab terdahulu cirinya Nabi akhir zaman dan ciri para sahabatnya. Ciri sahabatnya yang nomor 1 ada semuanya pada dirimu. Saya sudah lihatin, ada semuanya pada dirimu. Disebutkan di sana, kamu sahabatnya nomor 1 ini putih, kurus, mukanya begini, begitu diceritain. Semuanya ada padamu. Dari kabilah Taib, dari semuanya ada padamu. Dia bilang kecuali 1 ciri yang perlu saya pastikan. Apa itu? Ada garis di atas perutmu. Sayyidina Abu Bakar penasaran juga. Ibu-ibu saya sekalian, kita aja nggak perhatiin di perut kita ada apaan aja, betul nggak? Di badan kita ada apaan aja. Kalau kita dibilangin di apa lengannya ada tai lalat, kita periksa, benar apa aja nih, mana dia kan gitu. Sayyidina Abu Bakar kan, katanya Sayyidina Abu Bakar, coba kita lihat, gitu ya. Penasaran juga nih sama dia. Subhanallah, begitu dibuka pas garis melintang di atas perut Sayyidina Abu Bakar.
Dia ini laki-laki ini begitu lihat garisnya Sayyidina Abu Bakar di atas perut kayak tanda lahir gitu loh. Ada garis gitu ya di atas perut. Sayyidina Abu Bakar diciumin sama dia, dipelukin sama dia. Dengan nangis-nangis dia bilang, Araf anak kahwa, Araf anak kahwa. Saya tahu kamu dia inilah orangnya, pasti emang kamu dia dong. Diciumin sama dia, tangannya diciumin, mukanya dipeluk-pelukin sama orang ini. Alhamdulillah saya ketemu sama sahabatnya. Alhamdulillah saya ketemu. Dengan Sayyidina Abu Bakar bengong aja, siapa dia sini? Maksud Sayyidina Abu Bakar, nabinya belum ada, siapa-siapanya belum ada, tapi ini orang dicium-ciumin Sayyidina Abu Bakar, berpeluk-pelukin hanya karena dia pikir Sayyidina Abu Bakar akan menjadi sahabatnya Nabi tersebut. Kenapa dia melakukan itu pada Sayyidina Abu Bakar? Cintanya kepada Nabi Muhammad. Dia cinta sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi karena dia pengen ketemu sama Nabi Muhammad, kayaknya doanya nggak dijawab. Dia memang baru ketemu sama sahabatnya itu udah gila, betul nggak? Jadi sekalian, kalau kamu cinta sama Nabi Umar bin Habib, nggak bisa ketemu sama beliau, ketemu sama muridnya, oke lah, kan begitu ya? Betul nggak? Kan gitu tuh. Kita kalau cinta sama seseorang gitu kan, nggak ketemu sama orang ini, ketemu sama orang yang dia cintai, ketemu orang yang dekat sama dia, itu dikira kesana. Terus sekalian saya mudahkan, dia kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang, dia bilang kemudian, kamu dengar ada nabi yang akan terus? Enggak. Ada orang di negerimu yang menyatakan dirinya dia seorang nabi? Enggak, kata Sayyidina Abu Bakar. Enggak ada, nanti akan. Dia bilang gitu. Tolong ya, saya udah bikin surat. Itu surat dibawa kemana-mana sama si ahli kitab ini tadi. Dia bilang, saya udah bikin surat. Kalau kamu ketemu sama dia, tolong sampaikan surat ini padanya. Boleh? Tidak mau sambil mikir-mikir. Ini ceritanya gimana sih? Tapi ya boleh-boleh lah, kayak gitu ya. Bawa ke Sayyidina Abu Bakar ke surat tersebut. Sampaikan salamku padanya. Katakan padanya, katanya orang tersebut, aku beriman padanya. Masukin ke surat. Berangkat pulang Sayyidina Abu Bakar, teman-teman sekalian. Berangkat sambil jalan itu siapa? Begitu masuk kota Mekah, ada orang-orang yang udah nungguin. Mereka tahu kira-kiranya kapan rombongan kafilah-kafilah dagang pada pulang. Sayyidina Abu Bakar bawa rombongan memang sendirian aja, maksudnya bawa kafilahnya, kafilah dagang dia udah kaya raya Sayyidina Abu Bakar zaman itu. Punya 6 toko teman-teman sekalian di kota Mekahnya. 6 tokonya. Jadi begitu dia pulang, ada orang-orang yang udah pada nungguin. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ada berita gosip heboh di kota Mekah. Apaan kata Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar, ente punya teman begini. Maksudnya gimana? Ente punya teman ngaku-ngaku jadi nabi. Sayyidina Abu Bakar dengernya senyum. Karena ingat ucapannya si ahli kitab tadi nih, pendeta tadi nih. Dia punya teman tuh ngaco, ngaku-ngaku jadi nabi. Kemarin kita dikumpulinnya di Bukit Sofa. Terus dia bilang katanya, kalau dia adalah utusan Tuhan buat kita, kagak aja kan. Dia pikir dia siapa gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, manhu, siapa dia? Yang aku jadi nabi ini siapa? Tuh teman kamu tuh si Muhammad. Senyum ngembang lagi di bibir Sayyidina Abu Bakar. Makasih ya kabarnya. Dia minta rombongannya dia nih, kafilah yang dagang nih, balik ya ke ini kita, ke gudang kita, maksudnya bawain barang-barang ini di gudang. Saya ada kepentingan dulu. Sayyidina Abu Bakar jalan, enggak pulang ke rumahnya. Dia datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Sepanjang jalan mikirin mau nyampe ke rumahnya Nabi. Kalau ada orang diangkat sama Allah jadi utusan, paling pantas emang dia. Cakep, baik, akhlak mulia, nggak pernah bohong.
Saya temenan sama dia dari zaman kecil sampai sekarang. Emang gak pernah denger dia bohong, gak pernah kata-katanya kasar, gak pernah nyakitin siapapun. Tuh anak emang paling pantas banget kan kalau jadi rasul. Dia emang paling pantas buat jadi nabi gitu. Kalau dia utus emang pantas dia. Tapi kan kita mau apa-apa juga perlu bukti kan. Ya kenapa kan datang ketuk pintu. Ketuk pintu dibuka langsung sama Nabi Muhammad alaihissalam. Oh kali Abu Bakar, kata Nabi gitu. Masuk Abu Bakar, masuk. Mungkin sama Nabi Sayyidina Abu Bakar. Habis itu duduk. Bagaimana kabarmu Muhammad? Baik, wahai Abu Bakar, baik. Betapa sangat senangnya aku melihatmu, wahai Abu Bakar. Kenapa memangnya Muhammad? Abu Bakar, ada kabar yang aku ingin sampaikan padamu. Apa itu Muhammad? Abu Bakar, aku telah diturunin wahyu oleh Allah SWT. Saat aku berada di gua kemarin, wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, berapa waktu yang lalu Sayyidina Muhammad cerita kemudian. Ceritanya beliau diangkat oleh Allah sebagai seorang utusan. Wahai Abu Bakar, masuklah ke dalam agamaku. Masuklah dalam agama yang benar ini, wahai Abu Bakar. Masuklah ke dalam agama Islam. Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Muhammad, jika kamu memang benar sebagai seorang utusan, tunjukkan kepadaku mukjizatmu. Tunjukkan kepadaku bayyinahmu. Tunjukkan kepadaku buktimu. Kamu utusan itu apa buktinya? Nabi tersenyum kemudian berkata, buktinya wahai Abu Bakar adalah surat yang sekarang ada di sakumu, dititipkan seorang pendeta saat kamu arah pulang ke negeri sana itu. Sayyidina Abu Bakar langsung bengong. Kemudian dipegangnya tangan Nabi Muhammad, diciumnya tangan Nabi Muhammad, dipeluknya tangan Nabi Muhammad. Kemudian dia berkata, amantu bika ya Muhammad. Aku beriman kepadamu wahai Muhammad. Sungguh tak ada yang melihatku bersama dengan orang tersebut kecuali engkau. Pastilah yang memberi kabar kepadamu. Dialah yang telah menurunkan nabi-nabi yang sebelumnya. Aku beriman padamu wahai Muhammad. Aku beriman padamu wahai Muhammad. Dia kemudian keluarkan suratnya, sampaikan, ini dia suratnya wahai. Dibuka Nabi Muhammad suratnya. Wahai Muhammad, aku fulan bin fulan, aku tahu mau kamu adalah seorang nabi. Aku beriman kepadamu wahai Muhammad. Kasih stempel gitu ya. Jika aku tak dapat melihatmu di dunia, doakan agar aku dapat melihatmu di akhirat. Isi suratnya seperti ini. Sebab aku beriman padamu. Dah, Sayyidina Abu Bakar, udah. Dari hari itu cintanya menabi, imannya kepada Nabi nggak pernah turun. Naik terus sampai hari perjumpaannya dengan Allah SWT, sampai kematiannya nggak pernah turun imannya, nggak pernah turun cintanya menabi Muhammad alaihissalam. Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Dibenci orang, disakiti orang, dimusuhin orang, nggak ada ceritanya. Sayyidina Abu Bakar, teman-teman sekalian, sampai bikin beliau jadi miskin papa. Dari yang asalnya punya 6 toko di kota Mekah, tutup satu demi satu tokonya buat dakwahnya Nabi Muhammad. Orang Islam masuk-masuk, banyak dari kalangan budak sama Sayyidina Abu Bakar dibebasin, diambil, bebasin, dibeli sama Sayyidina Abu Bakar, budak-budak bebasin. Sampai tutup 1 toko, tutup 2 toko, tutup 3 toko. Saat Nabi Muhammad hijrah, saat Sayyidina Abu Bakar hijrah ke kota Madinah, gitu ya, itu tuh cuma tersisa 1 toko yang dijual oleh Sayyidina Abu Bakar. Uangnya itu dikasihin kepada Nabi Muhammad SAW, perbekalan hijrah. Dibeliin 2 ekor unta, dibeliin bekal makanan, dicariin gaetnya, cariin ininya segala macam. Tuh jadi harta terakhirnya Sayyidina Abu Bakar di kota Mekah. Habis-habisan Sayyidina Abu Bakar buat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad pun habis-habisan sama Sayyidina Abu Bakar. Halla taraktumuni sahiba
Kata Nabi Muhammad, tidakkah kalian sebaiknya membiarkan aku tetap berkawan sama Sayyidina Abu Bakar? Ketika ada orang-orang hasut sama Sayyidina Abu Bakar, rada-rada gimana gitu sama Sayyidina Abu Bakar, karena tahu Nabi Muhammad itu cintanya pada Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Katanya Nabi Muhammad SAW, "Halla taraktumuni sahiba." Kalau kalian mau membahagiakan aku, kata Nabi Muhammad, biarkan aku tetap dekat dengan Sayyidina Abu Bakar, jangan pernah ganggu Abu Bakar. Masya Allah. Jika aku ingin menjadikan seorang sebagai kasih, gitu kan gitu, kata Nabi Muhammad SAW, kalau aku boleh menjadikan seorang sebagai kasih, niscaya Abu Bakar akan aku jadikan sebagai kasih. Walakinni Khalilur Rahman, akan tetapi aku adalah kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, Nabi Muhammad SAW cintanya luar biasa sama Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad. Kita nih, Nabi cintanya sama kita kayak apa, itu bergantung sama bagaimana kita sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita seindah-indah cinta kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Amin. Ayat ini dah kebayang ya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, dan orang-orang musyrik yang menyembah berhala, dulunya bersatu sampai datangnya seorang utusan, seorang bukti, sampai datangnya bukti. Apa buktinya? Rasulullah, seorang utusan dari Allah. Dengan kedatangan Nabi Muhammad, ahli kitab berpecah belah. Orang-orang ahli kitab berpecah belah, ahli kitab dengan orang-orang penyembah berhala atau orang musyrik juga berpecah belah. Karena Rasul ini membacakan suhufal mutahharah Al-Quran. Nabi bacain Al-Quran fiha kutubun qayyimah. Padahal dalam Al-Quran itu membenarkan isinya kitab-kitab yang terdahulu. Dan kitab-kitab yang terdahulu pun membenarkan isinya Al-Quran, serta membenarkan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ahli kitab juga seperti itu. Orang Yahudi dulunya bersatu, sampai datangnya Nabi Muhammad, orang Yahudinya jadi berpecah. Ada yang beriman sama Nabi, ada yang karena hasud, gak demen ini apa segala macam, gak beriman sama Nabi, mereka jadi berpecah satu sama lain. Orang Yahudinya sendiri. Kenapa gitu? Mereka ngerti nabinya bukan dari orang Arab, akan tetapi dari kalangan Bani Israel. Orang Yahudi benci sama Nabi Muhammad karena ngerti nabinya itu dari Bani Israel. Ya, kok nabinya dari Arab? Gitu. Gak demen mereka. Mereka ngerti nabinya dari Bani Israel. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa tariqul dinul qayyim. Padahal Nabi ini kenapa loh jadi sebab perpecahan gitu, maksudnya Allah tuh kayak macam aneh gitu sama kalian nih manusia. Kalian itu loh kenapa berpecah gara-gara Nabi Muhammad, padahal yang diperintahkan sama Nabi Muhammad sama apa yang diperintahkan sama kitab-kitab kalian terdahulu. Disuruh apa? Nyembah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu. Suruh ngerjain sholat, suruh bayar zakat. Semua agama sama perintahnya. Mau Taurat, mau Injil, semuanya nyuruh sama. Sembah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu. Sholatlah kalian, bayarlah zakat. Gitu kan? Dari kedua qayyimah. Bukankah itu agama yang lurus, kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Ya udah, kalau kalian memilih untuk tetap ikut agama kalian yang sebelumnya, baik itu kafirnya kita, ahli kita, yaitu percaya sama la ilaha illallah tapi nggak percaya sama Muhammad Rasulullah, ataupun orang musyrik yang nggak percaya sama la ilaha illallah, nggak percaya sama Muhammad Rasulullah, dua-duanya nggak dipercayain, gitu ya. Nah ini finari jahannam, mereka akan dikembalikan kepada neraka khalidina, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Tapi di antara mereka ada orang-orang baik dari kalangan masa itu sampai ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya. Ada orang-orang sejak dari masa itu yang memilih untuk beriman kepada Nabi, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ataupun kemudian dari kalangan tabi'in
di antara mereka ini. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang memilih beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita pegang jadi keimanan kita. Dari kalangan yang terdahulu, kalangannya para sahabat, sampai turun kalangan tabi'in, sampai turun kalangan tabi'in, sampai di zaman sekarang ini, yang kafir-kafir ada, yang gak beriman kepada Allah ada, yang gak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad ada. Tapi kita tidak memilih seperti itu. Kita memilih beriman kepada Allah, kita memilih beriman kepada Rasulullah, kita memilih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad alaihissalam, cinta kepada semua orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh di atas kita, wa amilus sholihat. Dan kita memilih untuk mengerjakan sholat, kita memilih untuk bayar zakat, kita memilih untuk pergi haji jika kita mampu, kita memilih untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita memilih untuk menutup aurat karena itu adalah sesuatu yang diperintahkan, kita memilih untuk berbakti kepada orang tua kita ketika memiliki mereka masih ada di antara kita, kita memilih untuk menjadi istri yang solehah bagi suami kita, kita memilih untuk mendidik anak-anak kita kenalkan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi. Ulaika hum khairul bariyyah, mereka adalah sebaik-baik manusia. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita termasuk di antara mereka sebaik-baik manusia ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang pernah ada di atas muka bumi. Allahumma ij'alna minhum, amin. Apa balasannya? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin, balasan buat mereka di sisi Allah adalah surga-surga adn, adalah surga-surga yang dipenuhi dengan kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar. Di kebun-kebun tersebut ada sungai-sungai yang mengalir. Sungainya ada yang rasanya madu, ada yang sungai susu, ada yang sungai anggur yang tidak memabukkan. Kan gitu ya? Dipenuhi dengan kenikmatan. Nabi Muhammad ada di situ. Khalidina fiha abada, berkumpul bersama dengan umatnya yang soleh-solehah, kekal semuanya di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ahli surga semuanya ridha, puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ridha kepada Allah, ridha kepada semua ujian-ujian Allah dalam kehidupan, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan. Dari kalimat khasyiya rabbah, itu adalah balasan yang pantas bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Semoga kita menjadi salah satunya insyaallah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nikmatnya ya belajar tafsir ya.